ampun, wah lama banget. Sekarang dijerat hukuman sekaligus itu ya. Terus kemudian ada penipuan, terus juga pencucian uang. Oh, jadi dua hukuman Sama pencucian uang ya. Iya. Dengan jumlah hukuman 20 tahun penjara. Wah, bentar banget. Sebagai afiliator Indra Kents, dia tuh di salah satu aplikasi binary option atau misalkan binomo. Kemudian Binomo. si Doni Salmanan itu tuh di afiliator Quotex. Nah, Oh, jadi dia tuh di atas atau misalkan posisi candle di bawah. Nah ya elah teteh, orang Aak cari-cariin loh dari kemarin ini mau ngedit nggak ada iPadnya. Kalau minjem itu bilang dulu mahal tau, ini belinya berapa tau nggak? Berapa emang? iPad nih ya, produknya iPhone 10 juta. Murah banget. Emang kalian punya? apaan nih HP gue dong nih iPhone. Berapa dulu? Lu tau berapa ini? Apa, Bro? 12.500.000. Murah banget. Berapa tuh? Tapi yang penting iPhone. Bentar, lu pada jangan flexing gitu dong. Iya. Flexing bahasa anak jaksel nih. Apaan tuh? Flexing itu pamer kekayaan. Nah, kalau misalkan buat kita-kita yang nggak mau ketinggalan berita, itu disebutnya FOMO. FOMO. FOMO itu bukan yang suka Kesalahan ya. Jadi FOMO itu ketinggalan Orang yang nggak mau ketinggalan berita gitu. Jadi maunya update terus, kayak ruang update. Iya, kayak ruang update gitu. Bener. Kita intro dulu ya, guys. Oke. Oke. Kembali lagi di ruang update bareng host yang setengah-setengah dalam menggali informasi. So, jangan berhenti di sini. Silahkan gali di rumput tetangga, lupa. halaman tetangga. Dan juga dapur tetangga. By the way, Apa? kita bakalan update yang lagi mengudara nih di layar sosial media. Mengudara. Iya, apalagi kalau bukan yang si flexing tadi itu. Flexing, ya? Jadi gini, Bahas flexing berarti ya. flexing dan sejenis-jenisnya. Jadi gini pokoknya, sekarang ini di Indonesia nggak influencer, nggak artis, pokoknya banyak banget yang flexing. Iya, Bener nggak sih? banyak. Banyak banget yang flexing. Nah, dan baru-baru ini ada nih dua pemuda yang orang juga nyebutnya crazy rich lah, tapi sekarang menurut gua crazy iya, rich kagak. Gitu. Itu. Nah, terus mereka itu warganet juga banyak yang berkomentar, dasar kaya instan, miskin juga instan. Langsung. Pasalnya, iya anjir. Pasalnya mereka itu sekarang lagi pakai baju seragam oranye. Tahanan, guys. Apa? Tukang sapu di jalan. Tahanan. Tahanan. Kita semua pasti tahu lah ya, bukan hanya gua. Yang kita di desa nih ya, bener. yang di kota-kota tuh. Ya mesti di Jaksel ya. Ya, pasti udah pada tahu, pasti booming banget lah ya. Iya. Dengan hal dua orang gitu ya. Dengan berita-berita. Siapa? Indra Kents sama Doni Salman kan? Enggak. Salmanan. Salman Salman kan mah artis Bollywood. Sama tahu Salman kan juga Oh, ada? Lama banget. Dia kan nggak pengikut Bollywood ya? Kopi ya? Nggak ada. Sama FTP. Doni Salmanan sama Indra Kents. Iya, Itu iya. orang lagi yang lagi booming hype banget men. Bener. Lagi pakai baju orange. Tapi bukan main bola Jakarta ya? Bukan juga, bukan Jack, bukan di Ya, Jack. Oh, di Jack. Bukan Jack. Gila guys, dua orang kaya itu yang instan ya, Yap. sekarang dijerat hukuman sekaligus itu ya. Terus kemudian ada penipuan, terus juga pencucian Oh, uang. jadi dua hukuman sekaligus. Iya, dua hukuman sekaligus. Iya Karena sih, emang pasti. sekarang kan hukumannya penipuan sama pencucian uang ya, Iya, dengan betul. jumlah hukuman 20 tahun penjara. Anjir, masih muda. Ngeri gak? Ih, 20 tahun. Ngeri gak guys? Ih, ngeri. 20 tahun. Wah, bentar banget. Bentar. Rame ya kayak gitu tagline kayak gitu. Bentar, kita mesti update ini. Kenapa usia segitu tuh bisa kaya banget, tapi akhirnya malah di ujung dilaporkan ke kejaksaan, kantor polisi. Kenapa tuh? Gini. Lu mau jadi
kayak mereka kayaknya mau. Nih gue jelasin. Oke. Jadi mereka berdua tuh sebagai afiliator di salah satu aplikasi yang yang bisa dibilang kalau misalkan sekarang dibilangnya judi online, cuma dibungkus dengan trading dengan opsi lain misalnya. Kayak misalkan si Indra Kents, dia tuh di salah satu aplikasi binary option atau misalkan binomo. Kemudian si Doni Salmanan itu tuh di afiliator Quotex. Jadi dia tuh dua-duanya afiliator tapi dua aplikasi yang beda ya? Ya, dua aplikasi yang berbeda. Tapi posisinya sama, dia sebagai afiliator. Iya. Afiliator itu kayak sebagai sales marketing gitu kan? Ya, bisa peran ya? Promosi. Yang ngepromosiin terus yang ngajak orang-orang buat ikut gabung di situ. Iya. Nah, jadi tugas dua orang ini tuh ya tadi flexing, pamer-pamer kekayaan gitu. Jadi nunjukin kalau misalkan lu ikut ke aplikasi ini gitu, lu bakal kayak gua. Gua tuh kayak gini dulunya tuh. Pantesan gue mau. Dulu awal-awal gua rugi beberapa miliar. Begitu. Sampai akhirnya gua sekarang sekaya ini. Gua mau beli mobil tinggal beli. Wah, murah banget. Gitu. 20 tahun. Wah, lama banget. Kata-kata itu, nah, jadi si aplikasi ini tuh sebenarnya aplikasi ini tuh aplikasi judi online gitu, sama halnya kayak misalkan judi bola. Lu dikasih dua pilihan antara lu Barca atau misalkan MU gitu. Nah, dua-duanya punya peluang. Nah, ini pun sama, cuma berkedok trading gitu. Lu mau buy atau misalkan sell atau misalkan lu pas candlenya. Nah, jadi kayak misalkan judi bola, sama halnya kayak misalkan judi bola gitu. Antara lu milih Barca atau misalkan lu milih MU gitu. Nah, di ini pun sama gitu. Di binomo pun sama. Lu antara lu di posisi ketika candle di atas atau misalkan posisi candle di bawah. Nah, jadi si candle ini tuh udah disetting. Nah, robot trading. Nah, bener. Jadi udah ada yang ngatur di belakangnya gitu. Jadi ya mau gimana nggak kaya gitu. Dia tuh ngajak orang-orang buat masuk, sementara si permainannya disetting. Disettingnya buat kalah? Ya buat kalah karena meraup keuntungan gitu. Buat si afiliatornya. Buat si afiliator dan si pemilik aplikasi tersebut. Jadi berarti benar ya, jadi dia tuh nipu orang gitu. Nipu orang bukan hanya karena aplikasinya itu doang gitu. Jadi nipunya tuh lebih ke ngajak mereka buat ini, terus kayak flexingnya gitu. Ya kan tadi disemangatin itu loh, kalau misalkan dia gagal, semangat gue juga dulu rugi kok 32 miliar. Indra Kents lebih dulu jadi sorotan setelah 8 korban aplikasi binomo dengan total kerugian 3,8 miliar rupiah melaporkannya ke polisi. Doni Salmanan juga terjerat kasus serupa. Ia jadi tersangka kasus dugaan penipuan berkedok trading di platform Quotex dan meraup 80% dari kekalahan para membernya di platform itu. Gue jadi paham sih. Kalau udah kayak gitu, jiwa mana yang nggak meronta-ronta nih dan penasaran pengen ngikutin dong caranya. Nah, terus si Doni Salmanan itu berhasil mengumpulkan 25.000 anggota member. Itu berarti kalau misalkan dikalikan 80%-nya berapa anjir? Iya, kan gede banget. Miliaran, pantas lah bagi-baginya begitu. Jadi dia tuh memegang kekuasaan bahwa ini bakalan menang atau bakalan kalah gitu. Dia yang nyeting gitu. Wah, parah. Anjir nurani ya. Gimana? Gua sangat lega banget gitu karena si Doni sama si Indra Kents ini tuh udah terjerat polisi karena perbuatan dia yang menipu banyak orang. Iya, bener. Udah kenapa? Bahkan aset-asetnya pun sekarang udah disita semua kan, auto miskin men. Bahkan ngeri nggak itu? Polisi juga sekarang bagi mereka yang merasa terugikan gitu, silakan melaporkan ke kami. Sampai kemarin maksudnya kemarin lihat berita mereka ke undangan pun ke Rizky Bilar sama beli ke Rizky Febian 400 juta
itu harus dibalikin. Sedangkan duit si Rizky PB itu yang dikasih sama dia itu udah dikasih ke Dibagi-bagi lah, udah gitu kan. gitu, udah dipakai honeymoon segala macam. Udah disumbangin. Itu diusut lagi tuh. Iya, diusut lagi, Tadi pasti. juga ada berita lagi yang dimana sederet artis gitu. Iya, benar-benar. Sederet artis udah dipanggilin semua tuh yang kena Diinterogasi. yang kena mungkin duit Yang pernah si itu, menerima kan, uang dari menerima, mereka. Iya, diusut. diusut gitu sampai ke si Rudy Salim yang usaha mobil itu dia kan beli, terus Rizky Febian yang kemarin cuma beli kopi doang itu 400 juta. Terus Main game gamer kan? Ini si gamer siapa? Raja Arab juga. Jangan 1 miliar coy. Iya. Minta dibalikin tuh 1 miliar gimana? bisa diusut gitu kan itu juga karena uangnya bukan uang tahu lah ya maksudnya Mungkin polisi berpikirnya khawatirnya oh ini ada pelemparan atau penyimpanan uang di mana gitu. Iya benar. Itu sih ini khawatirnya. Cuma yang perlu kita ini guys, ini kan lagi disita. Lagi disita. Ada juga beberapa pertanyaan. Setelah disita, tolong dikelolakan dengan baik, dikembalikan oleh yang yang berhak mungkin. Gitu. Jangan sampai sitaannya kemana ya larinya ya. Tiba-tiba beritanya sepi dan nggak ada gitu. Terus kalau misalkan influencer Indra Ken dan Doni Salmanan juga menipu orang-orang sampai bisa disita dan diusutkan ke penjara, mohonlah untuk para koruptor pun mohonlah bersadarkan. Gue agak maksudnya masa lo ini juga sama kan rakyat, uang rakyat juga kan, maksudnya ini koruptor mah lebih jahat, koruptor lebih itu uang rakyat beneran, ini mah kan uang pribadi orang-orang gitu kan, sampai polisi bisa sepeduli itu gitu. Nah jadi ya semoga kejahatan-kejahatan begitu di Indonesia berkurang ya. Amin. Tindakannya semoga sama kayak Ya benar, nah itu poinnya. Mohon tindakannya gitu, usut-usut tentang kejahatan gitu tuh disamaratakan gitu, bukan kemiskinan dan kebodohan yang disamaratakan. Ya. Oke. Kena mental nggak tuh? Kena mental gitu. harusnya dia kena sih. Harusnya sih. Itu ya untuk berita intinya. Sekarang kita tarik kesimpulan ya. Durasi. Gimana tuh menurut ruang update? Ya. Menurut ruang update. Menurut ruang update gue pengen agak berdiri nih. Lo kalau mau kaya sana belajar trading saham sama kakek Warren Buffett. Nah, dia tuh berkecimpung udah 50 tahun cuy di dunia pertradingan dan saham. Terus nih ya, lo tuh sebenarnya anak muda yang pamer-pamer kekayaan. Kalau kayak gitu, lo tuh sebenarnya bukan kaya beneran, tapi pengen butuh pengakuan dari orang-orang supaya terlihat kaya. Coba deh lo baca bukunya Psychology of Money. Cerdas ngelola keuangan. Ya. Kena mental nggak tuh? Kenapa? Harusnya mereka kena. Iya. Auto bangkrut itu mah dengan sekejap. Malah kemarin kan udah ke up, blok. Iya bener. Blok langsung sekali. Nah, men buat lo. Oke. Kalau punya duit syukurin. Jangan lupa bagi sama orang-orang yang terdekat, orang tua, keluarga, lingkungan kalian, dan lo tuh harus tahu juga dari mana duit lo itu datang gitu. Kayak gitu sih. Oh, perhatiin alurnya, Perhatiin gitu. alurnya, cara nyari duitnya biar berkah. Itu kan nggak berkah ya, udah kayak semiliaran asetnya udah banyak, tiba-tiba udah blok aja. Karena nggak berkah itu tadi. Karena nggak berkah. Kalau misalkan uangnya gitu, kata ada cerita kalau uangnya hasil kayak gitu itu bisa merusak mental. Bahkan orang baik bisa jadi orang jahat, katanya gitu. Itu Bener sih. Jadi kalau misalkan lu anak muda yang misalkan lu pengen cepet kaya karena ngelihat crazy rich di Indonesia yang emang pamer flexing tadi. Ketika lu ada yang nawarin, lu harus selidiki dulu. Jadi buat lu anak muda yang pengen cepet kaya, kayak crazy rich di Indonesia, terus lu ikut-ikutan kayak gitu, lu harus pahami dulu. Dua pesan dari lembaga otoritas jasa keuangan buat kalian anak muda di zaman sekarang gitu. Lu harus ketika lu mendapatkan tawaran atau misalkan cuan cepat gitu, lu harus cari tahu dua hal ini. Yang pertama itu regulasinya jelas apa enggak, dia terdaftar apa enggak di OJK gitu. Benar-benar ketika lu kalau misalkan dia terdaftar, kalau misalkan bodong, lu bisa cari tahu gitu.
pengajuan lo jelas gitu kemana. Kemudian yang kedua itu logik. Perputaran uangnya tuh jelas gitu. Lu dapat income berapa, itu tuh jelas gitu. Jadi dua hal tersebut tuh yang harus lu pegang gitu. Ketika lu di era zaman sekarang digital serba ini, lu bisa dapat uang cepat, lu harus pegang dua hal ini. Penting banget sih kalau menurut gua. Iya benar. Jadi kalau misalkan kayak gitu mah kita udah cerdas ya mengelolakan keuangannya, nggak bodoh. Gitu. Yaudah, gue Onci, pelanggan Gucci pamit. Gue Dani pengguna iPhone pamit. Gue penikmat iPad pamit. Salam flexing. Sampai jumpa di ruang update selanjutnya.